Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 7 bimbingan dan konseling akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan layanan bimbingan dan konseling di dua negara berbeda, yaitu Amerika dan Indonesia. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut tentang perkembangan bimbingan dan konseling tersebut, saya akan membahas awal mula munculnya bimbingan dan konseling, yang pada saat itu kita ketahui bersama bahwasanya salah satu tujuan bimbingan dan konseling yaitu to develop one's potential, atau untuk menumbuhkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, yang mana tujuan ini telah lama diimplementasikan oleh masyarakat Yunani kuno, yang mana masyarakat Yunani kuno memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Kenapa? Karena masyarakat Yunani kuno pada saat itu memiliki keyakinan bahwasanya setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda, hingga alangkah baiknya hal tersebut atau memang harus ditingkatkan potensi yang ada di setiap individu tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Yunani kuno pada saat itu memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi yang ada di setiap individu pada masyarakatnya. Dan juga di sisi lain, pada masa itu terdapat 3 ahli terkenal yang kita kenal hingga sekarang, yang menitik beratkan pemikirannya di bidang psikologi dan pemecahan masalah, yaitu Plato, Aristoteles, dan Hippocrates, yang sampai saat ini tentunya kita tahu ya bagaimana pemikirannya, siapa beliau-beliau semua, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui sejarah singkat bagaimana bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno, kita akan bahas tentang sejarah perkembangan layanan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat. Yang mana lahirnya bimbingan dan konseling di Amerika Serikat yaitu pada abad ke-20, yang ditandai oleh didirikannya sebuah klinik oleh Frank Pearson di Boston, yang mana tujuan klinik tersebut yaitu untuk membantu para pemuda yang merasa kebingungan untuk memilih pekerjaan, dan klinik tersebut membantu para pemuda supaya memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, seperti itu. Selanjutnya, pelayanan BK mulai diberlakukan di sekolah pada tahun 1950 dikarenakan 2 faktor. Pelopornya di sini yaitu JLC, yang mana pada saat itu meskipun memang sudah ada bimbingan, tapi sebelum masa 1950 belum ada bimbingan dan konseling di sekolah, belum diterapkan. Tapi karena JC ini akhirnya beliau memberlakukan bimbingan dan konseling di sekolah yang dilatar belakangi oleh 2 faktor. Yang pertama, akibat reaksi dampak revolusi industri. Yang kedua adalah latar belakang mahasiswa yang berbeda, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan layanan BK atau bimbingan dan konseling ini semakin meluas ketika kita melihat secara geografis, tidak hanya di Amerika saja, melainkan sudah di Asia, di Europe, dan sebagainya macamnya. Kemudian saya akan bahas tentang berkembangnya bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh para ahli di setiap eranya masing-masing. Yang pertama yaitu di era tahun 1900 sampai 1909, ini merupakan era perintisan BK atau bimbingan dan konseling. Ada 3 tokoh utama yang sangat berkontribusi penuh dan berkontribusi banyak dalam mengembangkan layanan BK di sini. Yang pertama yaitu Jesse B. Davis, yang sudah saya jelaskan bahwasanya beliau merupakan seorang konselor di Detroit, dan beliau juga diangkat menjadi kepala sekolah di SMA di Grand Rapids, Michigan. Oleh karena itu, atas rasa tanggung jawabnya sebagai seorang kepala sekolah dan konselor, akhirnya beliau masukkan bimbingan dan konseling di sekolah.
Hal ini ia lakukan supaya yang pertama, seorang siswa itu mampu mempunyai karakter dan moral yang baik. Intinya seorang siswa mempunyai suatu sifat atau good behavior seperti itu. Yang kedua, BK diberikan supaya siswa mampu terhindar dari suatu masalah yang mungkin pada saat itu memang kayak para pemuda itu rentan mendapatkan masalah. Terus yang ketiga, BK itu diberikan supaya siswa itu mampu menyelaraskan atau menyamakan antara kemampuan yang mereka miliki, maksudnya kemampuan bekerja di sini dengan materi sekolah atau materi pembelajaran yang mereka sedang tekuni, seperti itu. Ahli selanjutnya yaitu Frank Pearson. Frank Pearson ini dikenal dengan Father of Guidance Movement in American Education, yang mana kontribusinya yang selain membangun klinik di Boston tersebut, beliau juga membangun sebuah vocational brewery di Boston juga pada tahun 1908. Bedanya klinik di Boston dan vocational brewery di sini, kalau klinik di Boston sebelumnya itu sebenarnya dua-duanya ini sama-sama untuk membantu masalah yang dimiliki oleh para pemuda dalam memutuskan pekerjaan yang akan mereka lakukan, seperti itu. Namun di vocational brewery ini juga fokus kepada pelatihan yang diberikan kepada para konselor, bagaimana para konselor memberikan layanan yang baik, bagaimana para konselor memberikan arahan yang baik kepada klien, seperti itu. Selain itu, Frank Pearson juga menerbitkan buku yang judulnya Choosing a Vocation. Choosing Vocation ini juga berkaitan dengan bagaimana memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan para pemuda pada saat itu. Dan di situ juga dijelaskan tentang teknik-teknik dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seperti itu. Selanjutnya para ahli selanjutnya yaitu William Healy. William Healy ini berkontribusi dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling melalui community psychiatric clinic yang dibangunnya, juga Juvenile Psychiatric Institute in Chicago. Persamaan keduanya sama-sama membantu para pemuda yang bermasalah, seseorang yang bermasalah. Namun bedanya di sini, community psychiatric clinic ini tidak berbentuk institut. Kalau Juvenile Psychiatric Institute di Chicago ini berbentuk institut yang memiliki departemen psikiatri yang membantu masalah-masalah psikiater yang dimiliki oleh para siswa. Periode selanjutnya dalam proses pengembangan layanan BK di Amerika Serikat yaitu mulai dari tahun 1910 sampai 1970, di mana pada saat ini cakupannya lebih luas. Jika sebelumnya cakupan layanan bimbingan BK hanya terbatas kayak kepada pekerjaan dan pendidikan saja, akan tapi di sini lebih luas seperti bimbingan dalam hal kesehatan dan lain sebagainya. Nah, perkembangan layanan bimbingan dan konseling pada periode ini dimulai ketika berdirinya National Vocational Guidance Association atau yang disingkat dengan NVGA di Grand Rapids pada tahun 1913. Ada dua dampak positif yang dihasilkan oleh berdirinya NVGA di sini. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling ini sudah semakin terorganisasi dengan baik mulai dari tingkat SMA sampai tingkat SMP. Selanjutnya sudah mulai ada perekrutan guru yang menangani khusus bimbingan dan konseling, atau kata lainnya konselor. Karena sebelum periode ini memang sudah bimbingan dan konseling itu ada di sekolah, namun tidak ada profesi khusus yang menjabat sebagai konselor dalam membimbing bimbingan dan konseling kepada anak atau siswa. Selanjutnya pada akhir 1920 sampai 1930 siswa SD mendapatkan pelayanan BK. Hal ini dipicu oleh pendapat William Granham bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya tidak hanya pemuda yang harus kita perhatikan, melainkan juga anak-anak, karena
meskipun anak-anak pada usianya yang masih dini tidak akan terluput dari yang namanya masalah yang bisa saja menimbulkan mental illness atau sakit mental seperti itu ya. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 1920 sampai 1930 layanan bimbingan dan konseling sudah terorganisasi juga ke tingkat SD seperti itu. Pada tahun 1940 munculnya teori counseling non-directed atau client centered dan pengembangan teori ini. Sebenarnya teori ini diadakan sebagai teori alternatif dari teori BK directed, yang mana teori BK directed itu lebih fokus kepada masalahnya saja. Namun teori client centered atau non directed di sini lebih fokus kepada bagaimana seorang konselor melakukan wawancara atau interogasi kepada klien, bagaimana seorang konselor menemukan isu atau masalah yang dimiliki oleh klien, dan bagaimana seorang konselor memberikan nasihat atau arahan kepada klien dalam pemecahan masalahnya. Nah, teori client center ini lebih luas atau lebih dipandang lebih baik daripada teori directed sebelumnya. Namun ada juga yang memandang teori ini tuh masih kaku, teori ini tuh masih kurang baik untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, karena perbedaan pendapat tentang teori ini, maka perkembangan layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi tetap mengalami perkembangan sampai tahun-tahun setelahnya. Nah, pada tahun 1950 ada peluncuran Sputnik 1 Uni Soviet, yang mana ini merupakan peristiwa penting dalam pendidikan Amerika. Akibat dari peluncuran Sputnik 1 Uni Soviet ini yaitu terjadinya kecemasan masyarakat yang tinggi tentang Uni Soviet yang akan mendominasi teknologi pada saat itu, teknologi industri pada saat itu. Nah, akhirnya sebagai respon dari kecemasan masyarakat Amerika yang sangat tinggi, akhirnya Amerika mendirikan The American Personnel and Guidance Association, yang mana pada saat itu tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam meluncurkan dana. Selain berdirinya APGA di sini, ada juga undang-undang yang berkaitan dengan supaya pemerintah melakukan peluncuran dana untuk sekolah atau untuk siswa-siswa dalam mengembangkan bimbingan dan konseling, karena bimbingan dan konseling dirasa sangat penting dalam menangani masalah yang terjadi pada saat itu. Akhirnya peluncuran dana itu dapat dideteksi pada tahun 1964, yang ini dapat dideteksi berdasarkan hasil informasi dari pihak sekolah, dari wartawan dan sebagainya macamnya. Selanjutnya, pada 1970 cakupan layanan BK semakin luas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak hanya meliputi dunia kerja dan masalah yang dialami siswa dalam hal akademik saja, tapi juga di bidang kesehatan dan lain sebagainya, seperti itu. Dan pada tahun 1980 berdiri The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program atau COUCH-REPS, yang mana hal ini juga berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, namun tingkatannya lebih tinggi, lebih fokus pada doctoral degree sama magister. Dan jika sebelumnya hanya terdapat layanan bimbingan konseling di jenjang SD, MA, dan SMP, maka pada tahun 1980 ini sudah ada layanan bimbingan dan konseling di
di jenjang doctoral degree dan magister gitu. Dan tahun terakhir yaitu tahun 1990, psikiater spesialis memiliki kedudukan penting pada dekade ini. Kenapa? Karena pada saat ini anak-anak mengalami persoalan yang complicated atau persoalan yang sulit diatasi. Terutama di sini anak SD yang sering mengalami masalah-masalah sosial, baik yang muncul dari individu itu sendiri atau yang muncul dari luar individu itu sendiri, seperti adanya penganiayaan anak. Makanya dari itu akibatnya psikiater berperan penting dalam penyembuhan mental illness yang dialami oleh anak, seperti itu. Kemudian selain periode-periode sebelumnya, ada 3 para ahli lain yang juga berkontribusi besar dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling di Amerika. Yang pertama yaitu Ellie Weaver pada tahun 1906, yang mana beliau membentuk komunitas para pembimbing untuk para pemuda atau untuk siswa. Yang kedua, Meyer Bloomfield pada tahun 1911. Beliau merupakan dosen bimbingan dan konseling di Harvard University. Dan selanjutnya yaitu A.G. Williamson yang memberikan panduan cara pelaksanaan BK. Bagaimana cara memberikan bimbingan dan konseling yang baik kepada klien, bagaimana proses bimbingan dan konseling yang baik, dan sebagainya macamnya, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan faktor pendukung berkembangnya layanan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat, yaitu dengan berdirinya organisasi-organisasi yang fokus untuk mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat. Yang pertama ada ACA itu adalah American Counseling Association. Yang kedua ada ASCA, American School Counselor Association. Yang ketiga Association of Counselor of Education and Supervision. Ketiga organisasi ini saling membantu satu sama lain untuk memajukan atau mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat menjadi lebih baik lagi dan lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bimbingan konseling sebelum Indonesia merdeka atau sebelum kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia telah dijajah oleh dua negara itu, Belanda dan Jepang. Nah, oleh karena itu segala kegiatan baik aspek sosial, budaya maupun pendidikan selalu di bawah pengawasan penjajah. Nah, pada awal mula bimbingan tersebut ditujukan untuk menciptakan pengabdi penjajah melalui pendidikan untuk seluruh warga Indonesia. Nah, dikarenakan warga Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalis tinggi dan cinta terhadap tanah air, maka visi dan misi Belanda, Jepang, dan Belanda tersebut banyak kegagalan dan banyak masalah. Nah, warga Indonesia ini mewujudkan kemerdekaan dengan cara kemerdekaan melalui pendidikan dengan cara mendirikan taman baca. Nah, taman baca tersebut dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, salah satu bapak pendidikan di Indonesia. Nah, kegiatan atau usaha Ki Hajar Dewantara ini telah menunjukkan adanya bimbingan dan konseling di Indonesia ini sebelum kemerdekaan. Nah, adapun pengaplikasiannya seperti di pesantren, misalnya kedekatan santri-santri dengan ulama, dengan kiai, dalam mengamalkan agama, dalam memecahkan masalah pribadi. Nah, yang kedua itu di taman baca yang terdapat slogan Engarso Mangun Tulodo Engadio Mangun Karso. Nah, yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, yang terakhir yaitu siswa dengan guru. Nah, adanya kedekatan rumah guru dengan sekolah, dengan siswa, membuat siswa dekat berinteraksi dengan guru, sehingga interaksi tersebut seperti hubungan kekeluargaan, seperti itu. Perkembangan bimbingan dan konseling sebelum Indonesia merdeka. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang perkembangan layanan bimbingan dan konseling setelah kemerdekaan. Pada periode 1 dan 2 itu dilaksanakan sebelum tahun 1960 sampai 1970 yang
menjelaskan tentang prawacana dan pengenalan bimbingan dan konseling. Pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1960, seluruh Indonesia itu mengadakan konferensi FKIP yang berlangsung di Malang. Dan pada saat itu juga layanan bimbingan konseling dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Dan pada tahun 1962, bimbingan konseling mulai diperkenalkan oleh guru yang pernah belajar di luar negeri. Pada tahun 1963, bimbingan konseling resmi diumumkan yang ditandai dengan dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan di IKIP. Dan pada periode kedua, melaksanakan BP dinyatakan berhasil. Karena apa? Karena beberapa mahasiswa sarjana BP telah diluluskan, dan peran penting BP itu dibutuhkan di dalam atau di lingkungan masyarakat. Periode ketiga itu dilaksanakan pada tahun 1970 sampai 1990-an yang menjelaskan tentang pemasyarakatan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan penyuluhan secara formal diprogram sebagai bagian integral pendidikan seiring diberlakunya kurikulum 1975, dan pada saat itu juga sudah resmi diberlakukan untuk peserta didik dari SD sampai SMA. Setelah itu, kurikulum 1984 memfokuskan layanan bimbingan dan penyuluhan kepada persoalan karir. Namun, di samping itu, usaha BP itu terjadi beberapa masalah. Di antaranya yaitu kesalahpahaman antara BP dan BK. BK yang dimaksud di sini yaitu bimbingan karir. Karena apa? Karena di sini menjelaskan tentang karir dan karir. Serta keraguan dalam mengimplementasikan SK Menpan nomor 26 Menpan 1989 terhadap penyelenggaraan bimbingan di sekolah, dan akhirnya BP ini terjadi ketidakjelasan dan simpang siur. Keempat itu dilaksanakan pada tahun 1990 sampai 2000-an tentang konsolidasi. IPB ini mengubah kebijakan Menpen yang mana mereka dikhususkan untuk konselor aja, bukan seluruh guru. Selain itu, terdapat keberhasilan yang dilakukan oleh IPB dalam pengembangan layanan BP. Di antaranya yaitu perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling. Nomor 2 yaitu pelaksanaan pelayanan BK di sekolah hanya digunakan oleh konselor, bukan seluruh guru. Periode kelima yaitu menjelaskan tentang lepas landas, yang mana pada masa konsolidasi itu perkembangan layanannya masih belum maksimal dan terdapat beberapa masalah. Dan setelah periode konsolidasi itu terdapat beberapa kebaikan, diantaranya yaitu penggantian nama IPB menjadi APKIN. Terus nomor 2 yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan tentang bahwa seorang konselor itu termasuk tenaga pendidikan. Nomor 3 yaitu adanya kerjasama antara APKIN dan Dikti Diknas. Dan yang terakhir yaitu adanya kerjasama antara APKIN dengan Rektorat PLT. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya meskipun layanan bimbingan dan konseling di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang baik dari periode 1 sampai periode 5, yakni periode lepas landas, namun perkembangan layanan BK dalam penyelenggaraannya masih mengalami atau masih memiliki persoalan-persoalan. Misal, ketidakseimbangan antara konselor dan siswa yang terdapat pada sebuah institusi pendidikan, yang mana hal ini akan menyebabkan konselor merasa kesulitan dalam melakukan bimbingan dan konseling.
Yang kedua, contohnya yaitu adanya persepsi yang masih negatif terhadap bimbingan dan konseling, yang mana mayoritas atau masih ada orang yang persepsi bahwasanya bimbingan dan konseling ini hanya diperuntukkan untuk orang yang mengalami masalah saja. Hal ini akan menyebabkan klien yang akan dibimbing oleh konselor mengalami kayak mengalami kebingungan, atau mungkin akan membuat klien tidak jadi melakukan pembimbingan dengan konselor karena persepsi negatif terhadap bimbingan dan konseling tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor berkembangnya layanan bimbingan konseling. Nah, di Indonesia bimbingan konseling berkembang sangat pesat. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi atau pendorong berkembangnya layanan bimbingan konseling. Nah, yang pertama itu faktor intrinsik atau faktor dari individu sendiri. Yang kedua itu faktor ekstrinsik dari luar individu. Nah, faktor intrinsik itu seperti apa? Nah, faktor intrinsik itu seperti keadaan yang krisis, seperti halnya di masa remaja yang sulit mengontrol emosi, yang masih labil. Nah, itu seperti itu contoh faktor intrinsik atau faktor dari diri individu sendiri. Nah, yang kedua itu faktor ekstrinsik atau faktor di luar individu, seperti halnya kemajuan teknologi yang sangat pesat, perubahan sosial budaya yang semakin buruk, pergaulan bebas, terus lapangan pekerjaan. Nah, faktor-faktor tersebut termasuk urbanisasi atau transmigrasi yang menyebabkan hubungan antar sesama itu berjauhan. Nah, ini dalam artian psikis atau fisik.